Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada Al Barakah Center Channel, di mana tema yang selalu kita bawa jamaah bertanya atau Iswan menjawab. Nah, kali ini ada pertanyaan dari beberapa jamaah. Pertanyaannya begini, Tok Iswan katanya, kalau kita menghadiri tausiah, kita kan sering diperintahkan untuk membaca tasbih, yang katanya kalimat tasbih itu adalah kalimat untuk mensucikan Allah. Masa sih Tok Iswan, memang Allah perlu disucikan? Apakah ada makna lain yang logis dan rasional yang berdasarkan Al-Quran yang disampaikan Allah? Nah, mohon penjelasan dari Tok Iswan, sebab masalah ini penting karena setiap hari kita selalu saja membaca kalimat tasbih seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, demikian Tok Iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya kira logis dan rasional juga ya. Tapi kalau dipikir mungkin buat kita pusing juga menjawabnya. Nah, saya coba menjawab pertanyaan ini. Kita melihat dari kata tasbih itu sendiri gitu. Dari kata tasbih itu sendiri. Nah, kata tasbih ini berasal dari kata sabaha. Sabaha ini yang makna asalnya itu pertama bergerak atau mengapungnya sesuatu dalam suatu sistem, mekanisme, dan pola-pola tertentu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua itu mengapungnya sesuatu di atas permukaan air. Jadi artinya ada gerak, ada pola, ada sesuatu atau wujud yang bergerak gitu. Nah, jadi kata tasbih ini merujuk adanya suatu aktivitas gerak sehingga ada perubahan, pertumbuhan, dan berkembang pada sesuatu itu dalam suatu sistem, dalam suatu mekanisme dan pola tertentu, sesuai dengan qada. Artinya qada, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dengan perkataan lain, ada gerak material yang teratur, yang bertujuan, yang terjadi pada sesuatu itu. Nah, penggunaan kata tasbih dalam makna ini mungkin dapat kita lihat misalnya di pada surah Al-Anbiya ayat 33. Di sana Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamara kullu fi falaki yasbahun. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa malam, siang, matahari, bulan, nah semuanya itu beredar dalam bentuk tasbih, yaitu dalam gerak, bergerak dalam pola tertentu. Bahkan seluruh alam ini dipergunakan Allah itu menyatakan bergerak secara tasbih. Artinya ada aktivitas gerak dalam bentuk berubah, tumbuh, dan berkembang. Nah, ini dapat kita lihat misalnya disebutkan di surah Al-Isra ayat 44. Ini dikatakan Allah berfirman, tusabbahu lahu as-samawati wal ardh wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihum innahu kana haliman ghafura. Nah, ini ayat ini Allah menyatakan bahwa semuanya bergerak, baik langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya itu, dan sesungguhnya dari segala sesuatu itu bergerak, segala sesuatu itu tidak lain mereka semua yasbahun, semuanya bergerak dengan pola-pola tertentu. Nah, tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihum. Nah, kita tidak tahu gerak daripada tasbih mereka.
Nah, jadi kata sabaha ini mengacu pada ada geraknya material. Ini dapat kita lihat juga misalnya di surah Al-Isra ayat 1, Allah mengatakan di situ pada surah Al-Isra itu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ayat ini menyatakan bahwa ada gerak yang menggerakkan, ada gerak secara fisik, yaitu gerak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diarahkan dengan adanya tujuan tertentu. Jadi ayat ini juga kalau dalam konteks lain, ayat Al-Isra ayat 1 ini ya ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak melakukan Isra Mi'raj itu secara fisik, bukan secara mimpi, secara ilusi, sebagaimana yang banyak diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Jadi ketika kita bertasbih, seperti yang ditanyakan tadi, ketika kita bertasbih membaca Subhanallah, itu berarti itu suatu pernyataan kita, suatu penegasan kita bahwa ada gerak tasbih di seluruh alam ini, termasuk gerak daripada kita untuk menyesuaikan dengan pola-pola yang sudah ditetapkan Allah. Jadi bukan kata tasbih itu tujuannya sebagaimana kita pahami selama ini untuk mensucikan Allah. Sebab mensucikan Allah, dalam tujuan mensucikan Allah ini biasanya yang dilekatkan pada Allah ini biasanya digunakan kata kudus. Makanya kita biasa menyebutkan ya Malikul Kudus, Allah yang suci, begitu. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadi makna tasbih adalah adanya gerak eksistensial, gerak materi dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, dengan di bumi dan langit ini dengan pola tertentu yang mengarah, yang merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.